Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Diayu Endah Maharani. Saya dari Prodi PGMI kelas 3B dengan NIM 233141057. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar sosiologi, tradisi, ras dan etnik serta kekerabatan. Yang pertama, konsep dasar antropologi. Konsep-konsep dasar yang sering menjadi fokus studi antropologi adalah tradisi, ras dan etnik serta kekerabatan. Yang pertama ada tradisi. Tradisi merupakan pola perilaku, kebiasaan atau adat istiadat yang telah terbentuk dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari secara turun-temurun. Ciri-cirinya yang pertama, diwariskan secara turun-temurun. Yang kedua, dilakukan secara berulang dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, biasanya tradisi itu mengandung nilai-nilai simbolis. Lalu yang keempat, sifatnya itu mengikat dan mempersatukan. Selanjutnya ada jenis-jenis tradisi. Yang pertama ada tradisi lisan. Tradisi lisan ini seperti dongeng, cerita, legenda, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada tradisi tulisan. Contohnya seperti prasasti, naskah kuno, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada tradisi material. Maksudnya itu tradisi yang berkaitan dengan objek yang memiliki nilai budaya dan digunakan dalam upacara adat atau kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada tradisi upacara atau ritual, dan yang terakhir ada tradisi kuliner. Selanjutnya ada fungsi dan makna tradisi. Yang pertama yaitu menjaga identitas budaya. Yang kedua sebagai sarana pendidikan dan sosialisasi. Yang ketiga memperkuat ikatan sosial. Yang keempat penghormatan kepada leluhur dan dewa. Dan yang kelima sumber kreativitas dan ekspresi seni. Terdapat beberapa cara untuk pelestarian tradisi. Yang pertama, dengan mengedukasi generasi muda mengenai pentingnya tradisi. Yang kedua, dengan menghidupkan kembali tradisi-tradisi yang hampir punah dengan memadukannya dengan elemen-elemen modern. Lalu yang ketiga, perlunya dukungan pemerintah dan lembaga budaya. Selanjutnya kita akan membahas tentang ras dan etnik. Ras merupakan sekelompok individu yang memiliki ciri-ciri fisik tertentu yang diwariskan secara genetis. Sedangkan etnis itu istilah yang merujuk pada kelompok sosial yang memiliki identitas budaya bersama. Nah, bedanya antara ras dan etnis itu, kalau ras lebih ke aspek biologis atau fisik, sedangkan etnis menekankan pada identitas sosial. Contohnya itu di Indonesia itu mempunyai etnik yang beragam seperti Batak, Jawa, Sunda, dan lain-lain, yang masing-masing memiliki bahasa, adat, tradisi, dan sistem kepercayaan yang berbeda-beda. Nah, itu merupakan contoh etnis. Selanjutnya ada hubungan ras dan etnis. Seseorang bisa berasal dari ras tertentu namun etnisnya berbeda. Contohnya ada seorang yang termasuk ke dalam ras Asia, tapi dia bisa masuk ke etnis Tionghoa, Minangkabau, dan lain-lain tergantung budaya yang diwarisi dan dianutnya. Selanjutnya ada kekerabatan. Kekerabatan merupakan sistem hubungan sosial yang didasarkan pada ikatan keluarga. Sistem kekerabatan itu secara umum ada 3 jenis. Yang pertama ada patrilineal. Patrilineal itu sistem kekerabatan yang menekankan pada garis keturunan melalui ayah. Nama keluarga, hak waris, dan status sosial diturunkan dari ayah ke anak laki-laki. Contohnya itu ada di masyarakat Batak. Setiap orang mempunyai marga yang diwariskan dari ayah. Lalu yang kedua ada matrilineal. Kalau patrilineal itu diturunkan melalui ayah, kalau matrilineal
dari ibu. Jadi matrilineal itu sistem kekerabatan yang menekankan pada garis keturunan melalui ibu. Nama keluarga, hak waris, dan status sosial itu diturunkan dari ibu ke anak perempuannya. Contohnya itu ada di masyarakat Minangkabau. Di masyarakat Minangkabau itu harta pusaka itu diwariskan dari ibu ke anak perempuannya. Yang ketiga ada bilateral. Bilateral itu sistem kekerabatan yang mengakui garis keturunan dari kedua orang tua, baik dari ayah maupun ibu. Contohnya itu di masyarakat modern. Hak waris, peran sosial, dan hubungan keluarga itu diakui dari kedua sisi. Fungsi dan sistem kekerabatan itu ada 5. Yang pertama, pengaturan warisan dan kepemilikan. Yang kedua, ada pembentukan identitas sosial berdasarkan hubungan keluarga. Yang ketiga, pengaturan perkawinan. Yang keempat, pengaturan peran dan tanggung jawab sosial. Yang kelima, pengaturan solidaritas dan dukungan sosial. Nah, selanjutnya itu bentuk struktur kekerabatan. Bentuk struktur kekerabatan itu ada 3. Keluarga yang pertama itu ada keluarga inti. Keluarga inti itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Lalu yang kedua ada keluarga besar. Keluarga besar itu terdiri dari ayah, ibu, anak, paman, bibi, kakek, nenek, om, tante, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada klan atau marga. Klan atau marga merupakan kelompok sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki garis keturunan yang sama, seperti marga Simanjunta dan marga-marga yang lain. Mungkin itu saja sedikit yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.